Sepak bola Jerman menjadi salah satu yang paling menarik untuk diikuti. Dari mulai kompetisi hingga tim nasionalnya sendiri, mereka kerap menyuguhkan aksi-aksi yang sangat layak dipuji. Menilik para pesohor sepak bola di Jerman, orang-orang biasanya akan berbicara tentang Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Sepp Maier, atau Lothar Matthäus. Sementara di masa sekarang, nama Thomas Müller, Manuel Neuer, Oliver Kahn, sampai Michael Ballack dan Miroslav Klose lebih sering menjadi bahasan. Akan tetapi, mereka seringkali lupa dengan sosok paling bertaji bernama Günter Netzer. Untuk mengingatkan seluruh penggemar sepak bola, situs resmi Bundesliga sampai menulis artikel berjudul Günter Netzer, The Original Bundesliga Superstar. Artikel itu berisikan tentang perjalanan karir Günter Netzer yang sangat layak mendapat pujian seperti legenda Der Panzer lainnya. Günter Netzer adalah superstar sejati non-original Jerman. Dia merupakan pemain yang pertama kali sukses menebarkan pesona baik di dalam maupun di luar lapangan. Melalui gaya flamboyan yang diperlihatkan di atas lapangan, Günter Netzer kian jadi idola ketika dirinya seringkali terlihat sebagai the fashion icon saat berada di luar lapangan. Pada tahun 1952, bakat Günter lebih dulu ditemukan oleh tim asal tanah kelahirannya FC Mönchengladbach. Setelah berlatih selama lebih dari 10 tahun di sana, Günter lalu memilih untuk bergabung dengan tim rival Borussia Mönchengladbach. Bakat Günter ketika itu banyak diinginkan oleh tim-tim Jerman. Namun karena dia baru berusia 19 tahun dan tidak ingin berada jauh dari keluarganya, maka nama Borussia Mönchengladbach dipilih sebagai tempat terbaik untuk memulai karir profesionalnya. Legenda Borussia saat itu, Heinkes, memuji Günter sebagai seorang yang sangat jenius. Berposisi sebagai gelandang serang, Günter dicap sebagai ahli strategi yang kerap melepas umpan-umpan akurat ke garis depan. Selain itu, kemampuan tendangan bebasnya juga sering menggemparkan para penggemar. Di usia 19 tahun saat itu, Günter sudah menjadi bintang dan kehebatannya dianggap keluar terlalu dini. Di tengah kedikdayaan FC Bayern saat itu, Günter muncul sebagai salah satu pahlawan Bundesliga yang membuat kompetisi tersebut dikuasai oleh dua tim. Seperti yang dikatakan oleh penulis Conor Kelly di dalam situs This Football Times, Günter digambarkan sebagai sosok yang sangat mendominasi. Dia merupakan seorang individualis, keras kepala, dan selalu mengikuti iramanya sendiri. Namun dengan hal tersebut, dia malah membuat seluruh penggemar bersemangat untuk menonton pertandingannya. Kepercayaan diri yang sangat tinggi membuat pesona seorang Günter Netzer kian disegani. Selain disebut sebagai legenda dengan akurasi umpan yang sangat baik, Günter juga sangat lihai dalam bermanuver. Dia seringkali melakukan gerakan tipuan dan selalu merepotkan lini pertahanan lawan. Selama kurang lebih 10 tahun membela Borussia Mönchengladbach, Günter Netzer selalu masuk ke dalam daftar 11 pemain terbaik Bundesliga. Dia yang sukses meraih trofi Bundesliga pada tahun 1970 dan 1971 juga sempat menorehkan gol terbaik Liga pada tahun 1971 dan 1972. Pada tahun 1972, dia menjalani musim yang terbilang cemerlang. Meski gagal membawa Borussia Mönchengladbach meraih gelar juara, Günter berhasil membawa timnas Jerman meraih gelar Piala Eropa dan keluar sebagai pemain terbaik Jerman. Di tahun tersebut, dia juga menempati posisi kedua dalam daftar penghargaan Ballon d'Or. Dirinya hanya kalah dari koleganya di timnas Jerman, Franz Beckenbauer. Muncul sebagai salah satu superstar paling populer di Jerman saat itu, Günter Netzer yang dianugerahi paras tampan menjadi pemain yang digilai. Ketika karir sepak bolanya berjalan sangat mulus, dia sangat tertarik untuk melebarkan sayap di luar lapangan. Günter Netzer, seperti yang dikatakan oleh Heinkes, turut membuka diskotik di pusat kota. Dia juga terlibat di dalam komunitas artistik yang sangat terkenal di Jerman. Belum lagi kegemarannya dalam mengoleksi Ferrari, yang mana itu membuat namanya benar-benar dihujani puja-puji tinggi.
Namun sayangnya, di tengah gemerlap karir yang tengah dinikmati, Günter Netzer menciptakan sebuah kontroversi yang akan selalu diingat oleh penggemar Borussia Mönchengladbach. Yaitu saat secara mengejutkan dia menyetujui tawaran kontrak yang diajukan oleh tim Spanyol Real Madrid. Diketahui bahwa kepindahan tersebut syarat akan unsur politik. Günter Netzer pergi ke Santiago Bernabeu pada tahun 1973 dengan meninggalkan luka yang amat mendalam di hati para penggemar. Entah ada hubungannya atau tidak, sejak kepindahannya ke Real Madrid, Günter tidak diberi banyak kesempatan oleh timnas Jerman yang saat itu dilatih oleh Helmut Schön. Tepat pada tahun 1974, timnas Jerman berhasil keluar sebagai juara dunia setelah mengandaskan perlawanan Belanda. Namun nama Günter Netzer tersingkir, di mana sang pelatih lebih memilih untuk mengandalkan nama Wolfgang Overath di posisi gelandang serang. Hanya memainkan sedikit menit di ajang Piala Dunia yang digelar di tanah sendiri, Günter Netzer sampai saat ini merasa bahwa dia tidak pernah menjadi seorang juara dunia. Dia sangat kecewa dengan momen tersebut dan membuatnya merasa tidak layak mendapat predikat itu. Beruntung, karirnya di Real Madrid berjalan cukup cemerlang. Günter Netzer menjadi salah satu andalan di skuad Los Blancos yang berhasil mengangkat trofi La Liga pada 1975 dan 1976. Saat memutuskan untuk meninggalkan El Real, Günter memilih untuk berkarir di Swiss bersama nama Grasshopper yang berbasis di Zurich. Dia menikmati karirnya di sana selama semusim sebelum memutuskan pensiun sebagai pesepak bola pada 1977. Tepat setelah pensiun, Günter Netzer sempat meniti karir sebagai pelatih dengan nama Hamburg SV dan Schalke sebagai tim yang ditangani. Namun dia tidak pernah menuai kesuksesan sebagai pelatih. Hingga saat ini, bakat spektakulernya tidak pernah dilupakan dunia. Günter Netzer memainkan peran penting dalam membentuk sepak bola Jerman. Dia memperkenalkan taktik inovatif dan menekankan pentingnya keterampilan teknis yang memiliki dampak jangka panjang pada gaya permainan tim nasional. Wawasannya yang amat tajam serta kepribadiannya yang begitu karismatik juga sempat membuatnya mengemban tugas sebagai seorang pakar sepak bola yang banyak dicari televisi Jerman. Sebagai pengakuan atas kontribusinya yang luar biasa terhadap sepak bola, Günter Netzer dianugerahi penghargaan FIFA Order of Merit pada tahun 2004. Dia juga sempat dianugerahi penghargaan sebagai bagian dari The Greatest Players of the 20th Century dan dimasukkan ke dalam daftar Germany Sport Hall of Fame yang mulai diinisiasi pada tahun 2006. Saat ini, di usia 79 tahun, Günter Netzer memilih untuk menghabiskan masa tuanya di Swiss. Ia merasa sangat nyaman tinggal di sana setelah berhasil mendapat status sebagai warga negara yang dikenal paling indah di dunia. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.